Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Nasharyati MPD dan Ibu Maina Febriani SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Satya Putri Nur Pratama dengan NIM 21014211011. Saya akan mempresentasikan hasil dari penugasan yang Ibu berikan, yaitu tentang teori formalisme Rusia. Selanjutnya ada sejarah singkat teori formalisme Rusia. Pada umumnya, formalisme Rusia dianggap sebagai pelopor bagi tumbuh berkembangnya teori-teori strukturalisme. Munculnya formalisme Rusia tidak dapat dipisahkan dari gerakan futurisme. Antara tahun 1910 hingga tahun 1915 di Italia dan Rusia muncul gerakan avant-garde yang dikenal sebagai gerakan futurisme atau masa depan. Secara nihilistis, mereka menolak dan memberontak terhadap tradisi dan kebudayaan. Mereka memuja zaman modern dengan mesin-mesin yang bergerak cepat karena berperan dalam membebaskan rakyat yang tertindas. Gerakan ini mengarah ke kekerasan dan perperangan. Di Rusia, ada kaitan gerakan ini dengan revolusi Bolsyievik di Italia dengan fasisme. Formalisme Rusia timbul sebagai reaksi terhadap aliran positivisme pada abad ke-19 yang terlalu memperhatikan data-data biografis dalam studi ilmiah dan kecenderungan menganggap yang ilahi sebagai absolut. Adapun tokoh-tokoh formalisme Rusia tahun 1915 sampai 1930. Yang pertama, Roman Jakobson, yang kedua, Skolovsky, yang ketiga, Eichenbaum, yang keempat, Tinjanov. Formalis Rusia bukan merupakan sebuah kelompok yang homogen dan kompak pandangannya, namun fokus utama mereka adalah peneliti teks-teks yang dianggap sebagai teks kesusastraan. Para formalis membuat sejumlah besar analisis tentang karya sastra untuk merumuskan pengertian dan dalil-dalil umum mengenai karya sastra. Beberapa pokok gagasan, istilah, dan dalil utama formalisme. Yang pertama, defamiliarisasi dan deotomatisasi. Menurut kaum formalis, sifat kesastraan muncul sebagai akibat penyusunan dan pengubahan bahan yang semula bersifat netral. Para pengarang menyulap teks-teks dengan efek mengasingkan dan melepaskannya dari otomatisasi. Proses penyulapan oleh pengarang ini disebut dengan defamiliarisasi, yakni teknik membuat teks menjadi aneh dan asing. Istilah defamiliarisasi dikemukakan oleh Skolovsky untuk menyebut teknik bercerita dengan gaya bahasa yang menonjol dan menyimpang dari biasanya. Dalam proses penikmatan atau pencerapan pembaca, efek deotomatisasi dirasakan sebagai suatu yang aneh atau defamiliar. Proses defamiliarisasi itu mengubah tanggapan kita terhadap dunia. Kedua, ada teori naratif. Dengan menerima konsep struktur, kaum formalis Rusia memperkenalkan dikotomi baru antara struktur yang terorganisasi dengan bahan material atau yang tak terorganisir, menggantikan dikotomi antara bentuk dan isi. Jadi, struktur sebuah teks sastra mencakup baik aspek formal maupun semantik. Kaum formalis Rusia memberikan perhatian khusus terhadap teori naratif. Untuk kepentingan analisis teks naratif, mereka menekankan perbedaan antara alur, cerita, dan motif. Analisis motif. Secara sangat umum, motif berarti sebuah unsur yang penuh arti dan yang diulang-ulang di dalam satu atau sejumlah karya. Di dalam satu karya, motif merupakan unsur arti yang paling kecil di dalam cerita. Pengertian motif di sini memperoleh fungsi sintaksis. Bila motif itu dibaca dan direfleksikan, maka pembaca melihat motif-motif itu di dalam keseluruhan dan dapat menyimpulkan satu motif dasarnya. Keempat, fungsi puitik dan objek estetika.
Istilah fungsi mengacu pada penempatan suatu karya sastra dalam suatu modul komunikasi yang meliputi relasi antara pengarang, teks, dan pembaca. Istilah ini muncul sebagai reaksi terhadap studi sastra formalisme yang terlalu terpaku pada aspek sarana kesusastraan tanpa menempatkan dalam suatu konteks tertentu. Analisis novel Ayah, karya Andrea Hirata. Analisis ini dilatar belakangi untuk mendeskripsikan alur dan bahasa dalam novel Ayah dengan menggunakan teori perspektif formalisme Rusia. Pada artikel ini menganalisis bagian alur dan kajian bahasa novel tersebut, sehingga mendapatkan hasil analisis novel ini memiliki alur cerita lengkap mulai dari paparan, konflik, klimaks, leraian, hingga penyelesaian. Kebahasaan pada novel Ayah ini pada dasarnya telah dikedepankan oleh kaum formalis berpendapat bahwa aspek bahasa tertentu secara dominan menentukan ciri-ciri khas hasil karya sastra itu, misalnya rima ataupun matra, dan aspek lainnya seringkali menyangga hal yang dominan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya unsur bahasa dalam sebuah karya sastra. Ciri kebahasaan yang paling dominan dalam novel ini adalah menggunakan majas seperti metafora, personifikasi, perumpamaan, dan hiperbola. Terdapat beberapa diksi yang kurang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia juga dimunculkan oleh pengarang. Kesimpulan dari artikel yang saya amati adalah formalisme Rusia menekankan kajian pada alur yang berupa fabula atau bahan cerita dan sujet yang merupakan olahan dari fabula. Analisis fabula dan sujet diketahui bahwa fabula atau bahan cerita novel Ayah adalah kisah hidup dari Sabari dan Marlena, serta keadaan masyarakat Belitung pada tahun 1990-an. Fabula tersebut diolah menjadi sujet yang bagus dengan menggunakan alur mundur dengan dalam fragmen yang menarik sehingga bagian penutup cerita cukup memberikan kejutan bagi pembaca. Ditinjau dari kebahasaannya, novel ini banyak menggunakan ungkapan, peribahasa, dan majas yang membuat cerita ini menjadi indah dan bernilai seni tinggi. Secara keseluruhan, novel ini cukup bagus dan menarik, serta memiliki banyak kelebihan dibanding dengan novel yang lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.